Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pagi ini kita coba untuk, atau subuh ini ya, kita coba untuk mengangkat lagi. Pasti temanya adalah seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan nonton di channel YouTube saya. Tentunya ini adalah ucapan yang harus saya ucapkan terus setiap saya up video ini. Kenapa? Karena rekan-rekan yang sudah rela mensubscribe, kemudian menonton, sudah mengeluarkan biaya buat beli kuota, rela-rela menonton video saya, tentunya adalah saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya hanya bisa membalas dengan doa, semoga kiranya kebaikan rekan-rekan dia balas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah dan barokah, dan sehat selalu keluarganya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, dilapangkanlah kuburnya, diterangkanlah kuburnya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Baik. Pada saat saya terus mencoba mencari tahu terhadap seseorang, yang saya mencoba untuk mencari informasi. Informasi itu kan pengen saya dapatkan. Tetapi sampai detik ini, setelah saya coba, susah sekali saya untuk bisa mendapatkan informasi itu. Entah kenapa, apakah memang yang bersangkutan lagi sibuk, atau memang tidak mau ditemui, atau memang apa, saya tidak tahu alasannya. Karena memang, tapi ya itu sulit sekali saya mendapatkan informasi. Karena ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan tersangkut kasus ini. Apa yang akan saya tanyakan adalah, saya akan menanyakan adalah masalah kedua almarhumah, baik Ibu Tuti maupun Teh Amelia. Saya akan menanyakan bagaimana hubungan antara almarhumah Ibu Tuti dan Amelia terakhir atau akhir-akhir ini, atau menjelang kasus ini terjadi. Apakah di antara keduanya pernah ada perselisihan, pernah ada hal yang diributkan, atau satu materi yang diributkan. Nah, ini yang akan saya tanyakan. Ya, karena kan dalam satu keluarga itu ya suka ada ya apa riak-riak lah ya, riak-riak keributan kita suka ada antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Kadang-kadang kan suka ada persilihan ya macam apa saja lah. Maaf. Nah, justru itu yang akan saya tanyakan. Apakah ada persilihan sebelum kejadian membahas sesuatu gitu. Saya ingin tanyakan pada seseorang ini gitu. Kemudian ada nggak sih yang dibicarakan di antara keduanya itu mengenai hal-hal prinsipil, mengenai hal-hal yang sifatnya setuju dan tidak setuju, mengenai hal yang sifatnya membuat almarhumah Ibu Tuti marah, ya. Itu yang akan saya tanyakan sebenarnya. Tetapi ya saya tidak mendapatkan informasi itu karena memang agak kesulitan sekali. Juga adalah hal yang sangat kalau saya bilang ini membuat hal yang sangat penting sehingga membuat almarhumah Ibu Tuti menjadi marah terhadap mungkin adalah kepada almarhumah Amelia. Karena ada sesuatu yang sifatnya penting. Nah, marahnya ini, mungkinkah ini membuat seseorang di luar sana merasakan adanya pressure
untuk kedepannya. Adanya suatu tekanan terhadap dia yang kedepannya akan membuat dia menjadi terkontaminasi. Sehingga dia orang yang mungkin di efek daripada ini, kemarahan ini adalah akhirnya dia membuat kesimpulan, membuat kesimpulan pribadinya menghabisi keduanya. Apakah ini yang akan jadi penyebab utamanya? Sehingga dia mengambil kesimpulan, tadi saya bilang, untuk menghabisi keduanya. Karena dia rasakan, jika kedua ini masih tetap ada, maka akan ada ancaman buat dia sendiri ke depannya. Ancaman dalam artian bisa ancaman secara psikis, mental, dan juga serangan bukan hanya pada dianya, tetapi juga serangan akan masuk ke dalam keluarga besarnya. Nah, justru itulah makanya. Apakah apa yang pernah dia lakukan membuat almarhumah marah? Dan itulah mungkin yang menyebabkan seseorang ini mempunyai pemikiran menghabisi keduanya. Ini sekali lagi adalah asumsi pribadi saya, dan saya tidak pernah menyebutkan nama ataupun siapapun, ya. Tetapi ini adalah hanya ungkapan mengira-ngira. Ya, kita semua mengira-ngira, ya. Semua juga mengira-ngira. Tidak ada yang pasti. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua motif itu bisa masuk di kasus ini. Ya. Setelah kita pelajari, semua motif bisa masuk semuanya. Dari mulai motif keuangan, itu bisa masuk. Dari mulai motif balas dendam, itu bisa masuk. Dari motif sakit hati, itu bisa masuk. Dari motif asmara, itu juga bisa masuk. Semua motif di kasus ini bisa masuk. Ya. Semua bisa masuk. Ya, tapi ya itu. Kesimpulannya hanya ada di penyidik nantinya. Baik, inilah materi pagi ini sebagai breakfastnya di hari Kamis. Insya Allah mudah-mudahan terungkap kasus ini sesuai janji Bapak Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana dan keyakinan juga dari Dr. Hastri, sama-sama sebagai adanya kado bulan puasa. Kita berharap hari ini, Kamis, atau besok, Jumat. Jika memang tidak ada, kalau bahasa Inggrisnya, lasut. Tapi kita harus yakinkan kepada pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian tidak pernah diam. Insya Allah. Kita doakan sama-sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.